Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar baik. Kabar baik yang akan segera kamu dengar sebentar lagi ya, atau dalam waktu dekat. Seperti apakah itu dan ini akan membuat kamu tersenyum bahagia. Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa satunya untuk kabar baik yang akan segera kamu dengar dan akan membuat kamu tersenyum bahagia. Dan ini energi banyak orang, bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ya. Kita akan coba lihat di sini ada believe in magic. Nah, jadi kamu akan mendapatkan sebuah kabar baik tentang keajaiban yang terjadi dalam waktu dekat ini. Mungkin open your eyes, mata kamu akan terbuka dan melihat sebuah keajaiban yang benar-benar itu terjadi pada kehidupan kamu. Ya, salah satunya itu mungkin saja ya, banyak orang-orang yang mulai mendekat, banyak orang-orang yang menunjukkan rasa sayangnya ke kamu ya. Atau ada nih kebenaran yang terungkap terhadapnya cinta yang seseorang miliki kepada kamu. Nah, mungkin saja selama ini orang ini seperti menutup hatinya, menutup cintanya itu dari kamu. Dan dia tidak ingin orang-orang tahu kalau dia menyukai kamu. Namun pada akhirnya keajaiban berkata, dia mulai mencoba untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Ya, kamu akan melihat kebenaran itu semua. Nah, ini juga sebuah finansial mungkin ya. Beberapa dari kamu berada dalam kesengsaraan finansial atau stuck di keuangannya kamu ya. Namun di sini ada keajaiban yang benar-benar kamu lihat. Karena kamu yakin semua penderitaan yang kamu rasakan, semua kesedihan, kekecewaan itu pasti akan ada hikmahnya. Pasti akan ada suatu hal yang membuat akhirnya kamu merasakan suatu perubahan pada hidup kamu. Kamu percaya akan keajaiban itu. Apalagi kamu itu sudah menjadi seseorang yang bertransformasi, sudah melakukan banyak hal yang baik-baiknya gitu loh. Oke? Sehingga akhirnya kamu itu akan lebih dimudahkan untuk menemukan segala sesuatu yang memang selama ini kamu tunggu-tunggu ya. Apa yang selama ini kamu tunggu ya? Ya mungkin saja orang yang tepat, orang yang tulus ya, pekerjaan yang tepat, rezeki yang berlimpah ya. Aku melihat akan ada kabar ini buat kamu ya. Sehingga kamu itu tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa takut lagi dengan keadaan kamu saat ini. Apalagi kamu itu kayak udah surrender, udah menyerahkan kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini ya, semua itu uh, dikendalikan oleh Tuhan semesta alam begitu. Jadi kamu lebih kayak percaya dengan keajaiban Tuhan di sini. Oke. Nah, semoga aja apalagi kamu yang sudah berusaha nih, sudah berjuang, sudah berdoa. Tapi mungkin selama ini ada yang belum terkabulkan. Namun dalam waktu dekat, saat ketulusan, keikhlasan kamu ya, yang kamu rasakan dalam menjalankan hidup ini, maka disitulah Tuhan mungkin akan berikan segala sesuatu yang kamu butuhkan di dunia ini. Oke. Nah, di sini ada hidden depth. Ada sesuatu hal yang tersembunyi, itu akan terungkap. Yang aku katakan di awal mungkin seseorang yang memiliki rasa cinta ke kamu. Atau seseorang nih, yang ternyata ini kalau dari segi positif ya, orang yang mulai menyukai kamu. Nah, tapi kalau dari segi negatifnya, dan ini juga bisa dikatakan kabar baik. Kenapa? Ada orang-orang yang kamu percaya, ada orang-orang yang mungkin kamu sayangi, bahkan kamu cintai setulus hati kamu, ternyata dia membohongi kamu. Dan ini terungkap. Mereka menyembunyikan sebanyak hal dari kamu. Ya, karena apa? Karena kamu orang yang surrender, kamu orang yang percaya kepada Tuhan, percaya keajaiban, bahwasanya kamu itu selalu diprotek gitu ya. Kamu selalu dilindungi, maka Tuhan mengungkap semua ini.
Dan pada akhirnya kamu mengetahui seseorang yang selama ini kamu sayangi, kamu cintai ya, apalagi kamu sudah banyak berjuang buat dia, dia membohongi kamu, ya. Dan akhirnya ini juga menjadi kabar baik. Kenapa? Akhirnya kamu sudah bisa lepas dari dia dan kamu yang tidak menjalankan lagi hubungan yang mungkin penuh dengan kebohongan, ya. Jadi kita harus ambil hikmah dari semua ini. Syukuri aja. Jangan kamu katakan bahwasanya ini mah bukan kabar baik, Kak. Karena orang yang aku cintai mengkhianati aku. Kenapa nggak kita katakan kabar baik gitu loh? Ya, kan saling menyakiti, kan aku disakiti gitu. Enggak, justru Tuhan sayang sama kamu ya. Kalau kita kita intinya coba memikirkan segala sesuatu itu dalam hal yang positif. Nah, jadi saat kamu mengetahui seseorang yang mungkin sudah mengkhianati kamu jadi bisa bebas dari mereka. Dan kamu akan punya peluang menemukan yang terbaik begitu loh. Menemukan kebahagiaan yang real gitu loh. Ya, jadi itu kita ambil positifnya saja. Oke. Karena di sini ada temptation. Temptation ini kalau yang aku sinkronkan tadi ya dengan hidden depth. Jadi seseorang yang mungkin menyembunyikan sesuatu ini juga bisa ya menjadi ancaman bagi kamu. Jika kamu terus-menerus ya berada dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan, maka kamu akan berada dalam bahaya. Nah, jadi kalau semua ini terungkap, maka Tuhan ingin menjauhkan kamu dari orang-orang jahat. Ini kabar baik buat kamu gitu loh. Ya, kamu harus syukuri. Bahkan kamu nantinya akan berterima kasih kepada sesuatu hal yang ini gitu loh. Sehingga akhirnya kamu bisa membuka mata kamu. Ya. Nah, itu yang aku rasakan ya. Di sini ada musik. Kamu akan merasakan kebahagiaan cukup luar biasa nantinya. Mungkin saja ya, ini kabar baik juga buat kamu, di mana saat kamu sudah bisa melepaskan orang-orang yang toksik, melepaskan orang-orang yang manipulatif. Di situ kamu menikmati hidup kamu penuh dengan kebahagiaan. Mungkin saja kamu akhirnya menjadi orang yang banyak disukai, karena kamu juga punya talenta. Kamu juga seperti memanggil energi-energi positif yang datang gitu ya. Sehingga banyak orang-orang kayak merasa nyaman berada di samping kamu. Ya, kamu selalu, berhati-hati dalam mengeluarkan, apa ya, suara kamu, kata-kata kamu ya, dan itu kamu berusaha mencoba apa-apa yang kamu katakan itu bisa membuat orang-orang merasa kagum kepada kamu. Dan itulah kualitas diri kamu yang benar-benar harus kamu banggakan. Banyak orang merasa senang berada di dekat kamu atau di samping kamu ya. Nah, di sini juga ada inspiration. Nah, ini sudah cukup membahagiakan bagi kamu. Ternyata kamu itu juga menjadi pusat perhatian, ya. Karena banyak orang merasa terinspirasi dari kamu, ya. Dan juga bisa dikatakan banyak orang seperti ingin melakukan apa yang kamu lakukan. Karena saat ini kamu terlihat bahagia. Saat ini kamu terlihat sukses. Kenapa? Ya, karena memang hidup kamu berbeda dari kehidupan kamu yang dulu. Yang dulu orang taunya kamu itu orang yang tidak punya apa-apa. Dulunya orang tahu kamu itu orang yang tidak terkenal, orang yang tidak dianggap gitu loh. Tapi sekarang dengan kemampuan kamu, dengan kualitas kamu ya, bahkan banyak orang-orang merasa terinspirasi dari kamu. Nah, ini juga ada tentang sebuah kabar seseorang yang mungkin dulunya tidak menyukai kamu, bahkan mereka mungkin sering menyakiti kamu. Nah, dengan melihat kamu yang sekarang, itu membuat mereka merasa kayak kagum. Bahkan mungkin dengan kebaikan-kebaikan kamu yang kamu lakukan terhadap mereka, justru membuat mereka berubah. Dan kamu menyadari bahwasanya perbuatan baik itu akan berefek positif kepada orang-orang yang berada di samping kita atau di sekeliling kita. Nah, jadi jika ada orang-orang yang mungkin merasa kamu anggap ini orangnya negatif banget gitu ya, atau toksik, atau dia orang yang ya apa ya kayak nggak suka sama kamu, iri sama kamu, tapi kamu memperlakukan mereka itu dengan baik. Ya mungkin saja dengan begitu mereka sadar gitu loh. Oke. Nah, ini juga ada wait for answer. Apa yang kamu tunggu selama ini itu akan datang. Ya, bersyukurlah kamu. Berbahagialah kamu. Tersenyumlah kamu. Karena apa yang kamu tunggu-tunggu selama ini, penantian kamu akan berakhir. Mungkin saja ya akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu ya. Rezeki kamu yang mungkin akan mulai berlimpah. Oke. Nah, itu yang aku rasakan dari energi kamu di sini. Kita akan coba lihat ya dari versi kartu tarotnya. Seperti apa cerita yang kamu pernah alami atau akan kamu alami. Kita akan coba lihat karena tarot ini akan lebih luas lagi ya artinya ya. Oke, fokus kepada kartu ini.
Bayangkan jika kamu memiliki seseorang yang kamu pikirkan. Bayangkan dia. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Intinya akan ada keajaiban buat kamu di sini. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, ada Knight of Pentacles. Kamu akan sukses. Kenapa? Karena kamu akan lebih berhati-hati lagi. Karena tadinya mungkin di awal banyak kamu itu mengalami penipuan, atau kamu dikhianati, atau kamu dimanfaatkan. Di sini kamu akan lebih berhati-hati lagi. Kamu menjadikan semua itu pengalaman hidup kamu, pelajaran hidup kamu ya, dan kamu belajar dari kegagalan. Nah, itulah membuat kamu akhirnya lebih berhati-hati ke depan, dan kamu akan menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Ya. Jadi pasti akan ada hikmah di setiap masalah yang kita hadapi. Oke. Di sini ada adjustment, perubahan. Lagi-lagi perubahan yang akan terjadi pada hidup kamu. Ya. Tidak akan selamanya kita itu berada di titik terendah. Tidak akan selamanya kita itu hidup kita begitu-begitu saja. Nah, pasti dong kita itu pengen bahagia, pengen sukses. Di sini kamu merasakan hal itu. Kamu punya kekuatan untuk merubah semuanya. Ini ada adjustment. Perubahan besar-besaran akan terjadi pada hidup kamu. Ya. Semoga ini membuat kamu merasa tersenyum bahagia. Ya. Di sini ada Five of Cup. Memang awalnya itu terjadi sebuah kejenuhan dalam cinta kamu. Mungkin kamu pernah disakiti, kamu pernah dikhianati. Apalagi hubungan yang sudah terlanjur saling mencintai dan bahkan punya planning untuk menikah, dan itu hancur kandas. Alangkah sakitnya. Tapi di sini aku melihat perubahan akan terjadi. Kamu akan merasa bahagia. Saat kamu bersyukur, kamu mungkin bisa terpisah dari orang ini, ataupun bisa tidak bersama dengan orang ini. Kenapa? Karena kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat. Karena seseorang yang memang sudah menyakiti kamu, dia bukan yang terbaik buat kamu. Oke? Nah, ini lagi-lagi ada Four of Wands. Sebuah perayaan akan terjadi. Ya, bagi kamu yang punya planning untuk menikah, ya segeralah untuk menikah. Jika kamu udah siap, lahir batin, ya, kalaupun dananya masih kurang, ya kamu gaskan aja gitu loh. Karena rezeki itu nantinya akan ada datang, begitu saja. Asal kita yakin kepada Tuhan, ya. Makanya di sini aku melihat beberapa orang atau kamu ya, itu kayak udah yakin aja untuk bisa menikah dengan kamu. Karena dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang terbaik, orang yang pantas gitu ya. Nah, di sini kamu akan menemukan orang itu. Kamu akan bahagia. Dalam waktu dekat mungkin saja ya, kamu akan segera menikah, kamu akan segera berkomitmen. Dan seseorang ini mungkin akan menawarkan cintanya ke kamu. Atau ada juga ya, beberapa dari dia yang selama ini mungkin jauh dari kamu, atau dia itu kayak memang lagi berkonflik dengan kamu ya. Dan pada akhirnya ada adjustment, perubahan. Konflik itu akan berakhir. Seseorang yang tadinya jauh, dia akan mulai mendekat. Ya. Kenapa? Karena dia tahu kamu itu adalah orang yang mungkin dia cari selama ini. Makanya penantian dia akan berakhir. Saat dia ketemu dengan kamu dan dia merasakan aku menemukan orang yang tepat. Oke, gitu. Semoga. Di sini ada Ten of Wands, ada Aries, Leo, Sagia, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, di sini lagi-lagi kamu itu punya beban yang tanggung jawab yang cukup besar. Nah, dan lagi-lagi juga ada perubahan. Jadi selama ini beban yang kamu pikul ini akan segera hilang dari pundak kamu. Kenapa? Karena kamu mungkin sudah menemukan ya cara-caranya, ya kesempatan-kesempatan yang kamu manfaatkan untuk memperbaiki semuanya, sehingga beban yang berat ini itu tidak kamu pikul lagi. Ya, tapi lebih kepada untuk ya menyelesaikannya dan membuat hidup ini enjoy. Oke, ini juga ada Four of Cup. Nah, terjadi memang sebuah kondisi di mana kamu ada yang pengen sendiri, ada kamu yang pengen merenung aja ya, untuk menyadari apa yang harus aku lakukan ke depan ya, dengan beban atau tanggung jawab yang berat ini. Namun pada akhirnya kamu menemukan itu. Nah, mungkin dengan meditasi ini kamu mendapatkan jawabannya. Kamu lebih disuruh untuk mengikhlaskan, lebih legowo, lebih untuk memaafkan ya. Maka dengan begitu akhirnya beban berat kamu itu akan hilang. Ya. Apalagi di sini ada Two of Cup, pertemuan kamu dengan seseorang. Ini tadinya yang mungkin akan membuat sebuah komitmen. Ya, pertemuan ini akan menghasilkan sebuah hubungan yang lebih intens. Lebih ke arah yang lebih detail lagi gitu loh. Jadi pertemuan ini begitu pertemuan yang sangat kamu harapkan. Ya,
Mungkin saja dalam waktu dekat kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, orang yang selama ini kamu cari-cari. Ya, semoga aja. Karena terkadang cinta sejati itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Kita diawali dengan berbagai macam halangan, tantangan ya. Namun pada akhirnya kita akan bisa memilikinya. Jika takdir akan berkata kepada kita, kamu akan ketemu dengan dia gitu ya. Oke, di sini juga ada temperance. Sebuah keseimbangan hidup juga akan kamu alami, akan kamu dapatkan. Ini juga merupakan kebahagiaan yang cukup luar biasa bagi kamu yang kamu dengar ya, kabar baiknya. Ya, mungkin saja uh, yang tadinya kamu single, kamu menemukan pasangan yang tepat. Yang tadinya kamu tidak punya pekerjaan, ya akhirnya kamu menemukan pekerjaan. Sehingga kamu itu tidak luntang-lantung lagi gitu ya. Ibarat kata itu tidak merasa takut, khawatir dengan apa yang tidak kamu miliki gitu loh. Sementara kebutuhan banyak, aku tidak punya pekerjaan. Nah, terkadang itu yang kita pikirkan ya. Namun di sini kamu akan membuat hidup kamu itu lebih enjoy, sangat enjoy sekali. Sehingga membuat akhirnya keajaiban itu akan datang ke dalam hidup kamu. Oke. Nah, jadi semua ini kabar baik ini terkadang berasal dari diri kita juga. Bisa nggak kita menjadi orang yang lebih positif, melakukan hal yang baik, sehingga nantinya hal-hal baik juga yang akan datang kepada kita. Semoga ya, walaupun terkadang sulit ya untuk kita ikhlas, memaafkan. Ya begitulah namanya hidup dan manusia. Tidak seperti Nabi begitu ya, yang bisa ikhlas, baik banget gitu. Nah, semoga aja ya kita bisa jadi orang baik. Kita bisa jadi orang yang bermanfaat, orang yang dibutuhkan banyak orang ya. Sehingga itu akan membuat kita juga mendapatkan hal-hal yang baik juga di masa depan. Oke. Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jikapun tidak resonate, ambillah hal yang positifnya, buang hal yang negatifnya. Karena namanya kita manusia ya, eh, ya terkadang tidak luput dari dosa dan hilap gitu ya. Intinya berusaha untuk mencari hal-hal yang positif saja. Oke, buat teman-temanku mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi, dadah.